Oke, action. Jadi, saya tim rapid test masih tanggal pulang tanggal 16. oke guys, jadi kita udah rapid test antigen. Ini dia, bisa dilihat ya guys, antigen negatif. Jadi bedanya rapid test antibody dengan rapid test antigen. Biar ditanya ya. Oh iya ya. Apa bedanya Kak? Coba bentar. Jadi apa bedanya Kak? Rapid antibody sama rapid antigen. Oke, jijik ya sebenarnya. Pertama, namanya beda kan? Beda. Jelas. Bisa ditanya. Kalau gini menjelaskan dokter aja, nggak mungkin orang cuaca yang jelaskan. Nggak mungkin ya. Program hukum ya kan? Jadi kali ini, Orang hukum bukan harganya aja. Tanya hukum malam aja. jadi channelnya sekarang ganti ya, jadi channel kesehatan. Siap. Jadi rapid Body. antibody Itu dengan yang diambil. antigen, bedanya yang pertama dari segi spesimen atau bahan yang diambil. Ini aku agak lebih dekat dari suara kakak dengan area. Kalau antibody, spesimen yang diambil itu adalah darah. Antibody darah. Kalau antigen itu yang diambil Darahnya adalah berapa mili Bu Dokter? swab. Sebenarnya sedikit aja karena dia tergantung alatnya. Alatnya butuh berapa mili nanti disesuaikan Jadi aja kayak yang cek pengambilannya. ini golongan darah nggak beda? Iya. Bisa diambil dari sini, dari kapiler, bisa diambil dari vena. Aku kemarin dari sini. Bisa juga, ini vena juga. Oh, Dari sini kapiler. Pembuluh darah vena. Ini kapiler namanya. Di sini kan kapiler ya. Apa pengertian pembuluh darah kapiler? Kamu anak SMA IPA kan? Artinya itu darah bersih yang mengalir. Kapiler. Kalau vena darah kotor. Berarti aku kemarin darah kotor diambil. Bukan gitu. Oke, skip. Jadi Dikat ya, kalau- please. itu dari segi spesimennya. Yang kedua dari segi apa yang tadi antigen Yang di- udah ya? belum, Antigen itu belum. spesimen yang diambil adalah swab lendir dari nasofaring, artinya di belakang hidung belakang, atau orofaring dari mulut. Faring itu pokoknya Iya. bagian-bagian pernapasan lah ya. Ya, posisinya belakang, nanti tolong dimasukkan gambarnya ya. Oh ya bisa. Nanti kita lampirkan. Nanti di sini ya. Nanti di sini ya. Tempel ya. Semoga editornya rajin. Kalau enggak, Amin. cari sendiri. Terus yang kedua jenis yang apa yang Antigen. dideteksi? Apa yang dideteksi sekarang ini? Kalau antigen itu, antigen itu adalah komponen virusnya itu sendiri. Jadi ibarat kata secara molekuler itu adalah proteinnya. Tapi Proteinnya kalau- virus kan? Proteinnya virus. Tapi kalau mungkin secara gambaran analoginya itu ibaratnya kalau manusia dideteksi lewat tangannya gitu misalnya, atau lewat ada nampak kakinya, ada nampak tangannya. Jadi kalau proteinnya tinggi positif koronces. Jadi kalau ditemukan protein dari virus itu, maka dia dinyatakan positif. Sehingga nggak selalu kan bener, artinya kayak ke manusia Iya. kelihatan tangannya terus itu langsung mutlak manusia. Langsung itu ya berarti. Belum tentu kan. Terus kalau PCR pasti Nah, udah pasti. Kalau PCR itu dia Lebih kurang. genetiknya gitu. Jadi nggak mungkin salah kan, misalnya genetiknya itu Oh, genetik iya. si Rino gitu ya, pasti Sip, orangnya adalah sip, Rino. sip, Tapi kalau sip. misalnya bilang kelihatan nih tangannya, ini tangan ini pasti tangan Rino atau masih mungkin tangan Peter juga kan? Oh iya, jadi belum pasti kalau Iya, antigen ya. Jadi dia spesifitasnya tuh memang tinggi 97%, tapi ada kemungkinan 3%-nya salah. Ibaratnya gitulah penjelasan sekali. Iya, secara Jadi kalau analogi. PCR itu langsung dirinya sendiri, antigen itu ya sebagian dari bagian tubuhnya lah. Iya, sebagai dari Nah, antibody itu paling cuma anting-antingnya. no. Ilmu baru ya. Kalau antibody itu adalah jejak kaki virusnya. Oh, jejak kaki virusnya. Iya, kenapa? Jadi virusnya nggak yang kelihatan? Enggak sih. Enggak, hanya jejak kakinya gitu. Jadi Oke, misalnya oke. virusnya ada nih di dalam tubuh kita, ya kan? Kemudian dia akan nempel, misalnya Iya, ada iya. jejak kakinya. Nah, yang dideteksi itu adalah, ada nih jejak kakinya virus. Tapi apakah itu pasti virusnya? Mampus kita. Ketika ketemu jejak kakinya saja, Oke, belum oke. tentu gitu ya. Sip. Jadi jejak kaki itu munculnya, sebenarnya jejak kaki yang saya maksud itu adalah respon dari tubuh kita terhadap menanggapi adanya virus. Jadi ketika virusnya datang, antibodinya, imunitasnya langsung naik, muncul ya. Nah, yang terdeteksi itu adalah Zaman SD. Iya. adalah imunitasnya. Virusnya masih ada atau tidak ada lagi? Nggak tahu. Belum, nggak tahu. Yang penting jejaknya ada. Iya. Ada. Gitu. Kenapa di segitu ya guys? Makanya yang diperiksa adalah darah kita. Oke. Ya Jadi kan? Karena yang diperiksa adalah respon imunitas kita.
Jadi urutan yang terbagus itu PCR, yang kedua antigen, Iya. baru yang ketiga antibody. Iya, dengan angka spesifitasnya tuh macam-macam. Kalau PCR itu 100% karena dia adalah gold standar, jadi Yes. standar utama gitu, standar emas baku emas. Dan harganya juga lebih mahal. Ya, tapi kalau misalnya antigen itu spesifitasnya itu 97%, jadi dekat-dekat sebenarnya. Kalau dia dengan gejala, jadi ada algoritmanya ya di dalam dunia. Ini nanti satu konten aja tentang antigen, gak apa-apa. Never mind. jadi kalau misalnya dia Beda dengan sama ini nanti gejala, kontennya. Oke. misalnya dia dengan gejala gitu ya, terus antigennya positif, most likely 97% itu benar bahwa dia positif corona. Tanpa perlu kita periksa, maksudnya bukan tanpa perlu ya, jika memang tidak memungkinkan diperiksa PCR, bisa kita langsung anggap itu adalah positif. Yang penting dia dengan gejala. Oh, berarti nanti hasilnya berapa persenan? Di laboratorium itu berapa persenan nanti? Oh no. Tapi misalnya hasil positif pada pasien yang bergejala, Ini berat sekali ya. itu maka bisa dipastikan 97% benar. Benar positif. Iya. Spesialis penyakit dalam juga udah cocok kak ya? Nah gitu. Kurang lebih seperti itu ya guys. Ada spesialis Tapi kalau misalnya dia tidak bergejala terus antigennya itu positif, nah itu punya algoritmanya sendiri. nggak bergejala gini sama orangnya gitu, nggak ada flu, nggak ada Misalnya apa-apa kayak- gitu iya, ya? nggak ada Oh. gitu ya. Lebih ngeri lagi kan itu kan. Iya, OTG ya? jadi spesifitas yang 97% tadi Oh, itu maca ya? Oke, agak di skip dulu ya. Ih, mantap juga ya itu. BTW iklan dulu ya. Promosi dulu. Sip, ini dia. Oke, lanjut. Jadi yang 97% itu spesifitasnya itu adalah pada pasien-pasien yang bergejala. Oh, sip. Next. Oke, terus Udah, kalau guys. kalau antigen itu apakah harus hidung kanan hidung kiri, ada syaratnya sendiri atau? Oh, cara-cara pemeriksaannya itu ada ketentuannya sebenarnya dari PPD, dari patologi. Soalnya pas klinik. aku periksa itu ada yang cuma hidung kanan, ada yang cuma hidung kiri, suka-suka perawatnya atau gimana? Ada dua-duanya. Jadi pada dasarnya dia bisa nasofaring, bisa orofaring, bisa hidung, bisa tenggorokan. Yang paling bagusnya ya tiga-tiganya diperiksa. Oh, tiga-tiga itu PCR. Iya. Di sana kemarin Paling ya? bagusnya. Salam corona, halo kak. Si Peter. Peter. Bukan. Oh, si Aldo lebih tinggi lagi. Oh iya, si Aldo. Kok mirip. Oh. Dia melampaui kami semua tingginya. Anak-anak Herbalife saling mendukung ya. Apa ya tadi? Oke lah ya. Hidung kanan, hidung kiri berarti lebih bagus dua-dua. Jadi kalau misalnya nasofaring sebenarnya hidungnya harus hidung kanan hidung kiri. Karena dia nasal hidungnya. Tapi kalau orofaring ya satu aja dari dalam. Oro itu mulut. Naso, hidung. Naso hidung. Naso margota? Naso margota tidak margota. Nasotarida. Itu lebih mantap lah ya. Kalau nasotarida itu adalah Bego gajang. pacarnya Rino. Mati. Dia terdiam jadi ngapa Masih di hidden ya. Jangan dikat ya. Belum ada belum hilal.